Menurut Badan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, diprediksi 83 hingga 400 ribu orang di Indonesia akan mengalami masalah pada tulang belakang mereka. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021, menyatakan bahwa skoliosis idiopatik pada remaja mempengaruhi 2-4% dari populasi remaja, di mana dapat mengakibatkan komplikasi dalam berbagai aspek pasien. Pemirsa, banyak di antara kita masih tidak menyadari akan skoliosis. Betul, skoliosis atau kelainan pada tulang bagian belakang tubuh kita ini kerap tidak disadari. Bahkan sejak kecil tidak sedikit orang tua yang menyadari akan putra atau putri tercinta mengalami kelainan pada tulang belakang atau skoliosis. Hasil wawancara antara peneliti dengan mahasiswa koas ortopedi bahwa mayoritas pasien menyadari bentuk abnormal pada tulang belakang mereka secara tidak sengaja. Salah satunya pada pasien yang melakukan CT scan untuk melihat kondisi paru-paru, namun dokter menemukan gejala spinal deformity. Barulah pasien tersebut melakukan ronsen dan didiagnosis skoliosis. Di lain sisi, data dari beberapa rumah sakit menunjukkan pemeriksaan menggunakan metode ronsen dan CT scan cenderung mahal, berkisar antara 200.000 hingga 3 juta. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa tak sedikit siswa di MAN 1 Kota Malang yang mengalami kelainan pada tulang belakang mereka. Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu penderita skoliosis. Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dan diskusi dengan mahasiswa koas ortopedi mengenai kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelainan tulang belakang. Hasil dari wawancara tersebut, dibutuhkan suatu terapi preventif untuk menghindari keparahan derajat kemiringan pada tulang belakang. Dari situ, peneliti juga melakukan diskusi dengan fisioterapis mengenai gerakan terapi preventif yang dapat dilakukan secara mandiri. Hai saintis, perkenalkan kami dari tim MyRes MAN 1 Kota Malang dengan saya Asalo Safarina dan saya Zarina Anu dengan bangga akan mempersembahkan hasil penelitian kami dengan judul Deteksi Dini dan Terapi Preventif Spinal Deformity menggunakan body imaging dan fisioterapi berbasis deep learning dan post estimation. Berikut merupakan activity diagram yang menggambarkan alur berjalannya program antara sudut pandang user dan sudut pandang sistem. Pengumpulan dataset akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni dataset sekunder yang kami dapatkan dari sumber data yang telah terpublikasi. Dataset tersebut akan kami gunakan sebagai data training dan data testing. Lalu, dataset primer yang kami dapatkan dari hasil observasi dan dokumentasi pada 10 orang responden. Dataset tersebut akan kami gunakan sebagai data validation untuk membandingkan hasil deteksi program dengan gold standard yang ada. Berikut merupakan hasil coding untuk proses deteksi dengan 5 shape yang digunakan sebagai acuan deteksi, yakni segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan lingkaran. Berikut hasil analisis program berdasarkan confusion matrix. Didapatkan hasil true positif 4, false positif 1, dan true negatif 5 dengan hasil akurasi 90%, recall 80%, precision 100%, sensitivity 80%, spesifikasi 100%, sehingga diperoleh F1 score sebesar 88,9%. Pembuatan fitur rekomendasi video terapi berbasis post estimation kami awali dengan konsultasi kepada fisioterapis mengenai gerakan terapi yang direkomendasikan. Lalu kami juga melakukan dokumentasi sebagai sampel yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Google Teachable Machine. Dalam tahap pengimplementasian website, peneliti membuat storyboard seperti yang ditampilkan di gambar. Hasil dari pengujian post estimation sebagai berikut ini. Pasien skoliosis akan mendapatkan treatment berupa rekomendasi gerakan fisioterapi selama 3 minggu. Terdapat 1 pasien skoliosis yang mendapatkan treatment secara langsung oleh fisioterapis yang kami rekomendasikan. Hasil dari treatment tersebut menunjukkan perbaikan kondisi tulang belakang pasien. Hasil dari uji feasibility menunjukkan angka 3,71 yang menyatakan bahwa website ini layak untuk digunakan. Dan berikut merupakan hasil dari uji usability dengan menunjukkan angka rata-rata 86,1 yang menunjukkan bahwa website ini memiliki nilai kebergunaan. Dari penjabaran hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menghasilkan metode deteksi spinal deformity dan juga video rekomendasi gerakan terapi preventif untuk penderita spinal deformity. Marilah bersama-sama kita menuju masa depan di mana teknologi tidak hanya mendukung kesehatan, namun meningkatkan kualitas hidup setiap individu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.